Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adelia Tikarhayu dan saya sendiri Muhammad Ahmadin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang akad qard hiwalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Materi pertama, pengertian qard. Secara etimologis, qard merupakan bentuk masdar dari qardo asya'i yaqridu yang berarti dia memutuskan. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan qoroda asya'i bil miqrod atau memutus suatu dengan gunting. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Adapun menurut Asy-Syarar, qard merupakan pinjaman kebijakan atau lunak tanpa imbalan. Biasanya untuk pembelian barang-barang fungible, yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat ukuran dan jumlahnya. Sedangkan Muhammad berpendapat dalam bukunya, qard atau iqrad secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi, muamalah atau ta'rif adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantung pada untung rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qard juga tidak berbunga karena prinsip dalam qard adalah tolong-menolong. Yang kedua, landasan syariah akad qard. Yang pertama, di dalam dalil Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berarti, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari As-Sunnah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Ijma. Para ulama sepakat bahwa qard dibolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak ada orang yang memiliki semua barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Yang ketiga, rukun dan syarat qard. Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya suatu akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu. Dan rukun bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya. Rukun qard ada 4. Yang pertama, mukrid, orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan. Mustarid, orang yang mempunyai utang. Muqtarod, objek yang berutang. Sigot akad ijab kabul, yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah nilai barang yang diterima. Adapun syarat-syarat dalam melakukan akad qard yaitu yang pertama, sigot. Sigot adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab qabul sah dengan lafaz utang
dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata aku memberimu utang atau aku menghutangimu. Demikianlah pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti aku berhutang dan aku atau aku ridho. Yang kedua, aqidain. Yang dimaksud dengan aqidain atau dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balik, berakal, sehat, rasyid, dapat membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, harta yang diutangkan. Maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditanam dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Menurut Wahbah Julhili, qard diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk mukrid, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk muktarid, maka diperbolehkan, dan jika untuk mereka berdua tidak boleh, kecuali jika sangat membutuhkan, akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan sangat dibutuhkan dan tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak muktarid, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh mukrid karena mengarah pada tambahan atas pengunduran, sedangkan jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Dalam hukum Islam yang terbentuknya suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi 4, yaitu syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun yang membentuk itu ada 4, yaitu para pihak yang membuat akad atau al-aqidan, pernyataan kehendak para pihak, sigatul akad, objek akad, dan tujuan akad. Menurut Said Sabiq, akad kirot adalah akad tamlik. Karena itu, tidak sah kecuali dari orang yang boleh secara hukum menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul seperti akad jual beli dan hibah. Akad dinyatakan sah dengan lafaz qard, salaf, dan semua lafaz yang berpengertian sama. Menurut mazhab Maliki, pemilikan terjadi dengan akad sekalipun serah terima harta belum terjadi, dan semua kirot yang membuahkan bunga adalah riba dalam kaidah fikih. Artinya, semua bentuk qard yang membuahkan bunga adalah riba. Para ulama fikih sepakat bahwa akad qard dikategorikan akad ta'awuni atau akad saling tolong-menolong, bukan transaksi komersial. Maka dalam perbankan syariah, akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, yaitu memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian, nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kecuali jika bank mengikhlaskannya. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sama jenisnya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Umar mengatakan boleh. Beliau berkata tentang seorang laki-laki yang meminjam dinar kepada orang lain, apa boleh dia menerima pembayaran dengan dirham? Umar berkata, jika dirham itu sama harga atau nilainya dengan dinar yang dipinjam, maka bayarlah. Syaratnya adanya manfaat yang harus diterima oleh orang yang menghutangi, tidak boleh memberikan syarat keharusan adanya harta atau manfaat yang lain yang harus diterima oleh orang yang memberi hutang
dari orang yang berhutang. Karena itu adalah riba dan tidak halal dalam Islam. Sebaiknya pembayaran jika orang yang menghutangi tidak memberikan syarat adanya tambahan atau manfaat, lantas orang yang hutang memberikan sesuatu kepadanya, maka boleh dia mengambilnya. Karena ini termasuk sebaik-baik pembayaran. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Ubay bin Ka'ab meminjam kepada Umar 10.000. Lalu ia memberikan buah-buahan yang paling bagus di Madinah kepada Umar, tapi dikembalikan oleh Umar. Kemudian Ubay meyakinkan tidak ada larangan pemberian saya ini. Akhirnya Umar mau menerima buah-buahan pemberian Ubay tersebut. Keempat, aplikasi akad qard dalam lembaga keuangan syariah. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qard dan turunannya qardul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qard maupun qardul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, sehingga disebut akad ta'awuni atau akad saling tolong-menolong. Berdasarkan fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan DSN menetapkan Al-Qardul Hasan sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syariah adalah: 1. Lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. 2. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al-qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dengan nasabah. 3. Akad tersebut sesuai dengan syariah Islam. DSN memandang perlu mendapatkan fatwa tentang akad qard untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Qard biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil mikro atau membentuk sektor sosial. Sifat qard tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil menurut kategori berikut, yaitu qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan di atas dapat diambilkan dari modal bank. Qard yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard al-hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti Jasra Nosrodi Bank, koresponden yang konvensional, bunga atau jaminan di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaidah akhaf dorarain atau mengambil mudarat yang lebih kecil. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan qard al-hasan, yakni qard adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang membutuhkan. Nasabah qard hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Nasabah qard hasan dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban. Qard merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau LKS atau perbankan syariah. Pembiayaan qard merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber nada tersendiri. Sumber
Dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomi. Berikut adalah contoh pengimplementasian CARD dalam lembaga keuangan syariah, terutama dalam perbankan syariah. 1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Kedua, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik tunai milik melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Dalam hal ini telah dikenalkan produk khusus dalam perbankan syariah, yaitu disebut Qardul Hasan. Jika produk tersebut dikonversikan pada sistem peminjaman pada perbankan syariah dapat digambarkan dalam tahap berikut. Pertama, perbankan memberikan dana Qard Hasan pada pihak pengaju pinjaman dengan identifikasi dana sesuai yang dibutuhkan dan dana untuk usaha produktif. Kedua, perbankan memberikan panduan pengelolaan dana untuk usaha konsumtif. Langkah ketiga adalah dengan memberikan pembinaan khusus untuk pengelolaan dana produktif dari produk Qard Hasan. Selanjutnya, mengevaluasi hasil usaha dan tata kelola dari usaha tersebut, dan langkah terakhir adalah Bank Syariah memberikan fasilitas trading house bagi pihak pengelola dana produktif. 4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji. Dalam praktek pada poin pertama, jasa yang diberikan oleh LKS untuk menalangi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji kurang tepat bila digunakan istilah al-arkard, meminjamkan, karena dalam hal Islam pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas jasa pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu dalam LKS pinjaman tidak disebut kredit tapi pembiayaan atau financing. Dalam kasus ini, bila nasabah datang ke lembaga keuangan syariah dan ingin meminjam uang untuk keperluan naik haji karena biaya yang tersedia tidak cukup, maka ia harus melakukan akad ijarah atau sewa dan bukan akad qard. Karena jika LKS memberikan pinjaman kepada nasabah atas nama akad qard untuk membantu menalangi pembiayaan haji, maka LKS tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, LKS tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, akad yang harus dilakukan di awal adalah akad ijarah atau sewa, di mana LKS dapat mengambil keuntungan dari harga sewa atau harga produk yang disewakan tersebut. Akad seperti inilah yang diperbolehkan dalam Islam. Oke, selanjutnya materi tentang akad qard sebagai produk penyaluran dana. Dalam suatu sistem ekonomi Islam, dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana dari masyarakat tersebut, agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan, sehingga menimbulkan suatu rasa tolong-menolong dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri. Akad qard tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, qard
dapat diambil menurut kategori. Yang pertama adalah bahwa akad qard diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, maupun sedekah. Kedua, qard diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Sifat talangan ini diperoleh dari modal bank. Dalam praktiknya, di perbankan syariah sebagai produk penyaluran dana yang sifatnya pinjam-meminjam, maka diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan memiliki bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Yang kedua, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana dengan cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya dikarenakan misal dananya tersimpan dalam bentuk deposito. Yang ketiga, sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang kecil untuk membantu sektor sosial. Yang keempat, sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat. Yang terakhir, yang kelima, fasilitas tersebut merupakan bagian dari satu paket pembiayaan, yaitu khususnya untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Dilihat dari skema tersebut, adapun aplikasi qard memiliki 4 hal dalam perbankan antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai pinjaman talangan haji, yang kedua sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, yang ketiga sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang keempat sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Oke, selanjutnya materi tentang hiwalah. Pengertian hiwalah. Menurut bahasa, hiwalah adalah al-intikal dan al-tahwil yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut istilah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang atau al-muhil kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Objek yang dialihkan dapat berupa uang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dialihkan utang, maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara para pihak yang bertransaksi. Oke, selanjutnya materi tentang landasan syariah akad hiwalah. Yang pertama, Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Surat Al-Baqarah ayat 282 di atas menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan, hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Yang kedua, sunnah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan atau dihawalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan atau muhal alaih. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadis tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan atau muhal menerima hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah, jadi sunnah hukumnya menerima hawalah bagi muhal. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hiwalah.
Hiwala sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Hiwala mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain meliputi melakukan pengambilan alihan utang berdasarkan akad hiwala atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwala secara teknis mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu dalam pasal 36 huruf C poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad hiwala. Oke, selanjutnya materi tentang rukun hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab atau pernyataan yang melakukan hiwalah dari muhil atau pihak pertama dan kabul pernyataan menerima hiwalah dari muhal pihak kedua kepada muhal alaih pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu yang pertama muhil atau orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Yang kedua muhal, orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik utang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Yang ketiga muhal alaih atau penerima akad pemindahan utang. Yang keempat piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil atau objek hukum akad pemindahan utang. Yang kelima piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sighat atau ijab dan kabul. Oke, selanjutnya materi tentang syarat hiwalah. Wabah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat hiwalah menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat sigah. Akad al-hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan kabul, atau sesuatu yang semakna dengan ijab kabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nota al-hiwalah. Dengan tulisan dan isyarat, ijab adalah pihak al-muhil berkata, "Aku alihkan kamu kepada si fulan." Kabul adalah seperti pihak muhal berkata, "Saya terima" atau "Saya setuju." Ijab dan kabul disyariatkan harus dilakukan di majelis, dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga di dalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat. Yang kedua, syarat-syarat al-muhil. Ada 2 syarat untuk al-muhil sebagai berikut. Pertama, ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah orang-orang yang berakal dan baligh. Yang kedua, ridha dan persetujuan al-muhil, maksudnya atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa. Yang ketiga, syarat-syarat al-muhal. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak al-muhal, yaitu ia harus punya kelayakan dan kompetensi mengadakan akad. Yang kedua, ridho dan persetujuan al-muhal. Yang ketiga, kabul yang diberikan oleh pihak muhal harus dilakukan di majelis akad. Yang keempat, syarat-syarat al-muhal alaih. Syarat-syarat al-muhal alaih sama dengan syarat-syarat al-muhal. Pertama, ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad, yaitu harus berakal dan baligh. Kedua, ridho pihak al-muhal alaih. Yang ketiga, kabulnya al-muhal alaih harus dilakukan di majelis akad. Ini adalah syarat al-in'iqad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat al-nafs. Yang kelima, atau yang terakhir, syarat-syarat al-muhalbih. Ulama sepakat bahwa syarat al-muhalbih ada 2, yaitu al-muhalbih harus berupa al-damain, harta yang berupa utang. Yang kedua, tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat, seperti utang dalam akad pinjaman utang al-qard.
Sementara itu, ulama Malikiyah mensyaratkan 3 hal untuk al-muhalbih, yaitu tanggungan utang yang dijadikan al-muhalbih memang telah jatuh tempo pembayarannya. Yang kedua, tanggungan utang yang dijadikan al-muhalbih utang yang dialihkan, maksudnya utang pihak al-muhil kepada pihak al-muhal sama spesifikasinya atau sifat dan jumlahnya dengan tanggungan utang pihak al-muhal alaih kepada pihak al-muhil. Oleh karena itu, tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit, atau jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama, maka hal itu berarti telah keluar dari al-hiwalah dan termasuk dalam kategori al-bai' jual beli, yaitu jual beli utang dengan utang. Yang kedua, tanggungan utang yang ada tanggungan yang utang pihak al-muhil kepada pihak al-muhal dan tanggungan utang pihak al-muhal alaihi kepada pihak al-muhil, atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan atau salam, karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesannya menerimanya, dan itu tidak boleh apabila salah satu utang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan utang yang satunya lagi muncul dari akad al-qard, maka boleh apabila utang yang dialihkan telah jatuh tempo. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu implementasi akad hiwalah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas dalam hiwalah lazimnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Akad hiwalah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada hal-hal berikut, yaitu pertama, faktoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang kedua, post-dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutangnya tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Tujuan hiwalah dari bank adalah untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai agar dapat menjalankan produksinya. Bank akan mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Dan untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, bank perlu melakukan adanya penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Hiwalah sebagai salah satu cara mendapat fresh money bagi pihak nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak hiwalah adalah adanya kecurangan dengan memberi invoice palsu atau once prestasi atau ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hiwalah ke bank.